Bangsa Persia merupakan bagian dari rumpun bangsa Indo-Iran yang pada gilirannya adalah cabang dari kelompok besar Indo-Eropa. Sekitar 4.000 tahun yang lalu, gelombang besar migrasi manusia dari kawasan stepa Eurasia mulai bergerak ke arah selatan dan barat. Mereka ini dikenal sebagai bangsa Indo-Eropa, kelompok yang kemudian menjadi nenek moyang banyak bangsa di Eropa, India, dan Iran. Salah satu cabang dari bangsa Indo-Eropa ini adalah bangsa Indo-Iran. Mereka berpisah menjadi dua kelompok besar. Satu kelompok bergerak ke arah benua India dan kemudian membentuk peradaban Hindu awal, sedangkan kelompok lainnya bergerak ke arah Iran dan Afghanistan. Di antara kelompok yang bermigrasi ke Iran inilah terdapat nenek moyang bangsa Persia. Awalnya, mereka bukanlah bangsa dengan kota-kota besar dan sistem politik yang terorganisir. Mereka adalah masyarakat penggembala dan petani, hidup berkelompok dalam suku-suku, berpindah dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan musim dan sumber daya alam. Mereka membawa serta bahasa Indo-Iran yang kemudian berkembang menjadi bahasa Avesta dan Persia kuno. Meskipun belum membentuk kerajaan, mereka memiliki struktur sosial yang jelas dengan pemimpin suku, pendeta, dan prajurit. Ketika para pendatang Indo-Iran ini menetap di wilayah pegunungan dan dataran tinggi Iran, dua kelompok etnis utama mulai muncul dari mereka, yaitu Medes dan bangsa Persia. Keduanya memiliki akar yang sama, berbicara bahasa yang mirip, dan memiliki kepercayaan serta tradisi yang serupa. Namun mereka tinggal di wilayah yang berbeda. Bangsa Medes menetap di wilayah barat laut Iran yang sekarang disebut Media. Sementara bangsa Persia menetap lebih ke selatan, di daerah yang kemudian disebut Persis, yang sekarang menjadi provinsi Fars di Iran. Bangsa Medes lebih dulu membentuk struktur politik yang kuat dan mulai membangun kekuasaan regional. Sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, bangsa Medes telah memiliki kerajaan yang bersekutu dengan Babilonia dan turut menjatuhkan kekaisaran Asyur yang dulu sangat dominan di Timur Tengah. Sementara itu, bangsa Persia masih merupakan kelompok yang lebih kecil dan berada di bawah bayang-bayang bangsa Medes. Namun bangsa Persia perlahan-lahan mulai membangun kekuatan mereka. Mereka dikenal tangguh, terorganisir, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Salah satu klan dari bangsa Persia yaitu klan Achaemenid yang akan menjadi cikal bakal dinasti kerajaan Persia pertama yang besar. Tokoh paling penting dalam kemunculan Persia sebagai kekuatan dunia adalah Cyrus kedua, yang dikenal sebagai Cyrus Agung atau Cyrus the Great. Dia lahir sekitar tahun 600 sebelum Masehi dan merupakan pemimpin dari suku Persia yang bernaung di bawah kekuasaan bangsa Medes. Namun Cyrus bukanlah pemimpin biasa. Dia memiliki visi yang besar dan kemampuan militer serta diplomasi yang luar biasa. Akhirnya pada tahun 550 sebelum Masehi, Cyrus berhasil memimpin pemberontakan melawan kerajaan Medes dan berhasil menaklukkannya. Dengan kemenangan ini, untuk pertama kalinya, bangsa Persia berdiri sebagai bangsa yang berdaulat, memimpin sebuah kerajaan besar yang kemudian dikenal sebagai Kekaisaran Achaemenid. Tapi Cyrus tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan ekspansi ke barat, menaklukkan kerajaan Lydia di Asia Kecil, dan akhirnya kerajaan Babilonia. Yang menarik dari sosok Cyrus adalah cara pemerintahannya. Dia dikenal sebagai raja yang adil dan bijak, tidak memaksakan budaya Persia kepada bangsa-bangsa yang ditaklukkannya. Dia menghormati agama, budaya, dan struktur sosial masyarakat lokal. Salah satu bukti paling terkenal dari pendekatan ini adalah Silinder Cyrus atau Cyrus Silinder, yang oleh sebagian orang dianggap sebagai piagam hak asasi manusia pertama dalam sejarah. Dengan kepemimpinan Cyrus, bangsa Persia berubah dari suku pengembara menjadi pemimpin peradaban besar. Kekaisaran Achaemenid yang didirikannya menjadi kerajaan terbesar di dunia pada masanya, membentang dari sungai Indus di timur hingga Laut Aegea di barat. Setelah masa Cyrus the Great, Kekaisaran Persia diteruskan oleh anaknya, yaitu Kambises, yang berhasil menaklukkan Mesir. Kemudian, kekuasaan berpindah ke tangan Darius I, seorang tokoh besar lainnya dalam sejarah Persia. Darius bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga administrator yang handal. Dia membagi wilayah kekaisaran menjadi beberapa satrapi atau provinsi, masing-masing dipimpin oleh satrap atau gubernur yang melapor langsung kepadanya. Dia membangun sistem perpajakan, jalan raya kerajaan, dan sistem komunikasi yang sangat maju untuk zamannya.
Salah satu proyek monumental Darius adalah pembangunan kota Persepolis, yang menjadi simbol kebesaran dan pusat administrasi kekaisaran. Kota ini bukan hanya indah secara arsitektur, tetapi juga menjadi pusat budaya dan ekonomi. Putra Darius, yaitu Xerxes I, melanjutkan kekuasaan dengan menghadapi perlawanan dari bangsa Yunani. Dalam perang Yunani-Persia, pasukan Persia mengalami kekalahan di beberapa pertempuran besar seperti pertempuran Marathon dan Salamis. Meskipun begitu, Kekaisaran Persia tetap menjadi kekuatan utama di Asia Barat selama beberapa abad. Di bawah dinasti Achaemenid, bangsa Persia tidak hanya berperan sebagai penakluk, tetapi juga sebagai pemersatu budaya. Mereka menghubungkan timur dan barat melalui jalur sutra dan menciptakan toleransi antar agama di wilayah kekuasaannya. Inilah masa ketika bangsa Persia benar-benar menandai jejak mereka dalam sejarah dunia. Salah satu ciri khas penting dari bangsa Persia adalah sistem kepercayaan mereka, yaitu Zoroastrianisme. Agama ini didirikan oleh Nabi Zoroaster atau Zarathustra yang diyakini hidup sekitar 1000 sebelum Masehi. Meskipun beberapa sejarawan memperkirakan lebih awal atau lebih lambat daripada itu. Inti ajaran Zoroastrianisme adalah perjuangan antara kebaikan dan kejahatan, antara Ahura Mazda atau Tuhan yang Maha Baik dan Angra Mainyu atau roh jahat. Zoroastrianisme mengajarkan tentang kebebasan manusia untuk memilih jalan hidupnya, pentingnya berpikir benar, berkata benar, dan berbuat benar. Ajaran ini kemudian menjadi dasar filosofi moral dan politik bangsa Persia dan sangat mempengaruhi cara mereka memerintah. Agama ini juga mengenalkan konsep akhirat, surga dan neraka, serta hari penghakiman. Sebuah konsep yang kelak diadopsi oleh banyak agama besar dunia seperti Yudaisme, Kristen, dan Islam. Pada masa Kekaisaran Achaemenid, Zoroastrianisme bukanlah agama yang dipaksakan, namun menjadi identitas budaya yang kuat bagi bangsa Persia. Tempat-tempat suci, api abadi, dan pendeta-pendeta Zoroaster menjadi bagian dari kehidupan spiritual masyarakat Persia kuno. Menjelang akhir kekuasaan Achaemenid, Persia sudah menjelma menjadi simbol peradaban yang maju dan terorganisir. Mereka menciptakan sistem pemerintahan yang menjadi model bagi banyak kekaisaran setelahnya. Mereka memperlakukan rakyatnya dengan adil, membangun jalan dan irigasi, serta menghubungkan berbagai bangsa dengan sistem perdagangan yang kuat. Namun semua kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Sekitar tahun 330 sebelum Masehi, seorang pemuda dari Makedonia bernama Alexander Agung datang dari arah barat dan berhasil menaklukkan Kekaisaran Persia. Meski kekuasaannya berpindah tangan, budaya Persia tidak hilang begitu saja. Justru setelah kekaisarannya jatuh, warisan Persia tetap bertahan dan bahkan berbaur dengan budaya Yunani dalam apa yang dikenal sebagai budaya Helenistik. Setelah Alexander Agung berhasil menaklukkan Persia sekitar tahun 330 sebelum Masehi, kekuasaan atas wilayah Persia jatuh ke tangan orang-orang Yunani. Namun Alexander sendiri tidak berniat menghancurkan budaya Persia. Dia bahkan menikahi putri Persia, mengadopsi banyak tradisi Persia, dan memadukan budaya Yunani dan Persia dalam konsep baru yang disebut Helenisme. Sayangnya, masa hidup Alexander sangat singkat. Dia wafat di usia 32 tahun, dan kekaisarannya yang luas segera terpecah di tangan para jenderalnya. Wilayah Persia kemudian dikuasai oleh Seleukos, yang merupakan salah satu jenderal dari Alexander. Dinasti Seleukid yang ia dirikan mencoba mengelola wilayah Persia dengan pendekatan Yunani, membangun kota-kota bergaya Yunani, dan memperkenalkan bahasa serta kebudayaan mereka. Akan tetapi, di luar kota-kota besar, masyarakat Persia tetap mempertahankan bahasa, adat, dan ajaran Zoroastrianisme mereka. Identitas Persia tidak pernah benar-benar padam. Justru dalam periode inilah benih-benih kebangkitan bangsa Persia mulai tumbuh kembali. Sekitar tahun 247 sebelum Masehi, muncullah sebuah dinasti baru yang bernama Parthia, yang didirikan oleh kelompok bangsa Iran Timur yang masih memiliki garis keturunan dan budaya serumpun dengan bangsa Persia. Mereka berasal dari daerah yang sekarang menjadi wilayah Turkmenistan dan Iran Timur Laut. Pemimpin pertama mereka adalah Arsaces, dan dari namanya lahirlah sebutan dinasti Arsasid.
Dinasti Parthia berhasil merebut kekuasaannya dari dinasti Seleukid dan mendirikan kekaisarannya sendiri di wilayah Persia. Mereka dikenal sebagai bangsa yang ahli dalam berkuda dan berperang dengan panah dari atas kuda, sebuah keahlian yang membuat mereka sangat sulit dikalahkan oleh pasukan infanteri gaya Eropa. Parthia berperan sebagai kekuatan penyeimbang antara Romawi di barat dan bangsa-bangsa Asia di timur. Yang menarik dari kekaisaran Parthia adalah bagaimana mereka memadukan elemen-elemen Persia kuno dengan sistem pemerintahan yang baru. Meskipun tidak semegah Achaemenid, Parthia tetap menjaga kelangsungan bahasa, seni, dan sistem kepercayaan Persia. Zoroastrianisme tetap hidup, meskipun tidak sepenuhnya menjadi agama negara. Mereka membangun kembali hubungan budaya dan ekonomi yang sempat terputus akibat penjajahan Yunani. Kekuasaan Parthia berlangsung cukup lama, sekitar 5 abad, hingga akhirnya mulai melemah karena perang internal dan tekanan dari Romawi serta suku-suku di wilayah timur. Pada saat kondisi Parthia semakin melemah, muncul kekuatan baru dari wilayah Fars yang merupakan tanah asal bangsa Persia kuno. Dari sanalah muncul dinasti berikutnya yang akan membawa Persia kembali ke puncak kejayaan. Pada tahun 224 Masehi, seorang bangsawan bernama Ardashir I dari wilayah Persis atau Fars berhasil menggulingkan kekuasaan Parthia dan mendirikan dinasti Sasania. Ini adalah momen penting dalam sejarah Persia karena dinasti Sasania dengan tegas menyatakan diri sebagai penerus sah dinasti Achaemenid. Mereka menghidupkan kembali semangat kekaisaran Persia, baik dalam struktur pemerintahan, budaya, maupun keagamaan. Dinasti Sasania membangun sistem pemerintahan yang sangat terorganisir dengan struktur birokrasi yang kuat dan pajak yang teratur. Mereka menghidupkan kembali seni ukir batu, arsitektur megah, serta perayaan-perayaan nasional seperti Nauruz atau Tahun Baru Persia yang terus dirayakan hingga hari ini. Yang lebih penting, dinasti Sasania menetapkan Zoroastrianisme sebagai agama resmi negara. Kuil-kuil api dibangun di berbagai wilayah kekaisaran, para pendeta Zoroaster menjadi tokoh penting dalam masyarakat. Agama ini tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga fondasi hukum dan tatanan sosial. Sasania juga aktif dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Mereka menjalin hubungan dengan India dan Bizantium, menerjemahkan karya-karya ilmiah, dan menciptakan pusat-pusat pendidikan. Kota-kota seperti Gundeshapur menjadi pusat ilmu dan pengobatan, yang kelak berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu dalam dunia Islam. Namun kejayaan Sasania juga tidak lepas dari tantangan. Mereka terlibat dalam perang panjang melawan Kekaisaran Romawi Timur yang melemahkan kedua belah pihak. Dan pada saat mereka sedang lemah itulah, datang gelombang besar perubahan dari Jazirah Arab yang akan merubah wajah Persia selamanya. Pada abad ke-7 Masehi, dunia Arab mulai bangkit di bawah bendera Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para khalifah mulai ekspansi besar-besaran. Dalam waktu yang singkat, pasukan Muslim menaklukkan sebagian besar wilayah Timur Tengah, termasuk Kekaisaran Sasania yang saat itu sedang lemah akibat perang dengan Bizantium dan konflik internal. Pertempuran besar seperti Qadisiyah dan Nahavan menjadi titik balik sejarah Persia. Dalam pertempuran ini, pasukan Muslim mengalahkan pasukan Sasania secara telak. Dalam waktu kurang dari 2 dekade, seluruh wilayah Persia jatuh ke tangan kekhalifahan Islam. Namun penaklukan ini bukan akhir dari bangsa Persia. Justru, disinilah terjadi salah satu transformasi paling unik dalam sejarah dunia. Alih-alih menghilang, bangsa Persia menyerap dan mengadaptasi ajaran Islam ke dalam budaya mereka. Mereka mengislamkan identitas mereka, namun tetap mempertahankan keunikan bahasa, adat, dan semangat intelektual mereka. Setelah menjadi bagian dari kekhalifahan Umayyah dan kemudian Abbasiyah, bangsa Persia tidak hanya menjadi pengikut, tetapi justru menjadi penggerak utama dalam peradaban Islam. Banyak tokoh besar Islam berasal dari Persia, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, matematika, sastra, hingga tasawuf. Nama-nama seperti Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Rumi, Ferdowsi, dan Ibnu Sina atau Avicenna adalah contoh nyata bagaimana bangsa Persia memberikan kontribusi luar biasa bagi dunia Islam dan dunia secara umum. Mereka menulis dalam bahasa Arab dan Persia, mengembangkan filsafat Yunani, dan menciptakan karya-karya sastra agung seperti Syahnameh, karya Ferdowsi yang menjadi simbol kebanggaan nasional Persia.
Selain itu, bangsa Persia juga memainkan peran penting dalam struktur politik Islam. Banyak wazir, gubernur, dan penasihat khalifah yang berasal dari keturunan Persia. Bahkan dalam beberapa kesempatan, bangsa Persia melakukan pemberontakan terhadap kekhalifahan Arab dan mendirikan kerajaan-kerajaan semi-independen yang berbasis budaya Persia, seperti dinasti Samanid, dinasti Buyid, dan lainnya. Meskipun Islam menjadi agama mayoritas, bangsa Persia tidak meninggalkan bahasa mereka. Justru, bahasa Persia bangkit kembali sebagai bahasa sastra, ilmu, dan komunikasi tinggi. Bahasa Arab tetap digunakan untuk ilmu-ilmu agama dan hukum, tetapi bahasa Persia digunakan dalam puisi, sejarah, dan kesusastraan. Bahasa Persia bahkan mempengaruhi bahasa-bahasa lain di wilayah yang lebih luas, seperti Urdu di India dan Tajik di Asia Tengah. Gaya puisi Persia dengan bentuk ghazal dan rubaiyat menjadi format yang digunakan oleh para penyair di berbagai dunia Islam. Dengan kata lain, meskipun Persia secara politik berada di bawah kendali Arab, secara budaya dan intelektual, mereka justru mengalami kebangkitan. Bangsa Persia membuktikan bahwa penaklukan tidak selalu berarti kehancuran. Mereka mampu berasimilasi tanpa kehilangan identitas, bahkan menjadi pilar utama dalam membangun peradaban baru. Pada abad ke-16 Masehi, muncul sebuah kekuatan baru dari wilayah barat laut Iran bernama dinasti Safavid yang dipimpin oleh Shah Ismail I. Dinasti ini tidak hanya mempersatukan kembali wilayah Persia yang terpecah-pecah, tetapi juga menciptakan salah satu transformasi paling penting dalam sejarah Iran, yaitu menjadikan Syiah Imamiyah atau Syiah 12 Imam sebagai mazhab resmi negara. Inilah titik awal di mana identitas Persia modern mulai terpisah dari mayoritas dunia Islam yang Sunni. Keputusan menjadikan Syiah sebagai identitas agama nasional bukanlah semata-mata alasan teologis. Langkah ini juga bersifat politis. Dengan Syiah, dinasti Safavid menciptakan pembeda yang jelas dari kekhalifahan Utsmaniyah di barat yang Sunni, serta dari dinasti Mughal di timur yang juga Sunni. Dengan kata lain, Syiah dijadikan fondasi pembentukan identitas nasional Persia yang unik dan berbeda dari bangsa-bangsa Muslim lainnya. Di masa Shah Abbas I, kekuasaan Safavid mencapai puncaknya. Ibu kota Isfahan dijadikan pusat kebudayaan dan arsitektur yang megah. Masjid, taman, dan pasar dibangun dengan sentuhan artistik yang mencerminkan keagungan wilayah Persia sekaligus pengaruh Islam. Seni lukis miniatur, kerajinan karpet, dan kaligrafi berkembang pesat. Di masa ini, bangsa Persia menunjukkan bahwa mereka mampu menggabungkan keislaman dan kepersiaan secara harmonis. Namun seperti kekaisaran besar lainnya, dinasti Safavid juga tidak abadi. Perang berkepanjangan dengan Turki Utsmani dan Rusia, konflik internal, serta pemberontakan dari berbagai suku menyebabkan kekuasaan mereka melemah. Akhirnya, Safavid tumbang dan Persia kembali memasuki periode ketidakstabilan. Pada akhir abad ke-18, bangkitlah dinasti Qajar yang memerintah Iran dari tahun 1794 hingga awal abad ke-20-an. Era ini menjadi titik balik penting karena inilah masa di mana Persia mulai bersentuhan secara intensif dengan kekuatan-kekuatan Eropa, khususnya Inggris dan Rusia. Bangsa Persia mulai masuk dalam permainan geopolitik internasional yang dikenal sebagai The Great Game, yaitu perebutan pengaruh antara Kekaisaran Inggris dan Rusia di Asia Tengah. Dinasti Qajar menghadapi tantangan yang luar biasa. Di satu sisi, mereka ingin mempertahankan identitas Persia dan kekuasaan internal. Namun di sisi lain, mereka tidak memiliki kekuatan militer atau ekonomi untuk menghadapi tekanan asing. Akibatnya, Persia mulai kehilangan kendali atas sebagian wilayahnya. Rusia mencaplok kawasan Kaukasus seperti Georgia, Armenia, dan Azerbaijan. Sementara Inggris mendominasi sisi selatan Persia demi mengamankan jalur perdagangan ke India. Situasi ini memunculkan gelombang kebangkitan nasionalisme Persia. Masyarakat mulai menyadari bahwa jika bangsa mereka ingin bertahan sebagai entitas merdeka, mereka harus membangun negara yang kuat, adil, dan modern. Inilah yang melahirkan gerakan konstitusionalisme Iran di awal abad ke-20-an. Pada tahun 1905, pecahlah revolusi konstitusional di Persia. Rakyat, ulama, intelektual, dan pedagang menuntut agar kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi.
Mereka ingin membentuk parlemen atau majelis, menciptakan undang-undang, serta mengakhiri dominasi asing dan korupsi dalam pemerintahan. Revolusi ini berhasil memaksa Raja Qajar saat itu untuk menerima pembentukan konstitusi pertama Iran pada tahun 1906. Ini adalah momen penting dalam sejarah Persia. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, rakyat Persia menyuarakan kehendak politik mereka secara kolektif. Meskipun gerakan ini mengalami pasang surut dan ditindas oleh kekuatan konservatif, benih-benih demokrasi modern telah tertanam. Namun, tekanan dari luar negeri tidak berhenti. Inggris dan Rusia terus memainkan peran besar dalam urusan internal Persia. Mereka membagi wilayah pengaruh secara informal dan mengendalikan ekonomi Persia melalui perjanjian-perjanjian yang timpang. Kekecewaan terhadap Raja Qajar dan ketidakmampuan mereka dalam menghadapi tekanan asing membuat rakyat semakin muak. Kekacauan politik yang berkepanjangan akhirnya membuka jalan bagi kemunculan seorang tokoh militer yang kuat, yaitu Reza Khan, yang merupakan seorang perwira dari Brigade Cossack. Pada tahun 1921, dia memimpin kudeta militer dan mengendalikan kekuasaan. 5 tahun kemudian, dia memaksa raja terakhir dinasti Qajar untuk turun tahta dan mendirikan dinasti Pahlavi dengan dirinya sebagai raja pertama, yaitu Reza Shah Pahlavi. Reza Shah memulai program modernisasi besar-besaran. Dia ingin menjadikan Iran sebagai negara modern seperti Turki di bawah Mustafa Kemal Atatürk. Dia membangun infrastruktur, sekolah sekuler, universitas, rel kereta api, dan sistem administrasi negara yang lebih efisien. Dia juga mengganti sistem hukum berbasis agama dengan hukum sipil modern. Namun modernisasi ini juga disertai dengan represi terhadap tradisi dan agama. Reza Shah memaksa rakyat untuk berpakaian ala barat, melarang penggunaan jilbab, membatasi aktivitas ulama, dan mengganti banyak istilah Arab dalam bahasa Persia dengan istilah buatan baru. Dia ingin menghidupkan kembali kebanggaan terhadap warisan pra-Islam seperti Achaemenid dan Sasania. Kebijakan otoriternya membuat banyak pihak menjadi marah, terutama dari kalangan agama. Namun selama hampir 2 dekade, Reza Shah berhasil menjaga stabilitas dan menciptakan fondasi negara Iran modern. Dia kemudian turun tahta pada tahun 1941 karena tekanan Inggris dan Soviet dalam Perang Dunia Kedua, dan digantikan oleh putranya, yaitu Mohammad Reza Pahlavi. Mohammad Reza Pahlavi melanjutkan kebijakan ayahnya, bahkan dalam skala yang lebih besar. Dia menjalin hubungan erat dengan Barat, khususnya Amerika Serikat, dan meluncurkan program ambisius bernama White Revolution atau Revolusi Putih yang dimulai pada tahun 1963 yang bertujuan mempercepat modernisasi ekonomi, pendidikan, dan agraria. Namun, semua kemajuan ini tidak dibarengi dengan keterbukaan politik. Sistem politik tetap otoriter, partai oposisi dilarang, lembaga intelijen seperti SAVAK melakukan penindasan terhadap aktivis, jurnalis, dan ulama. Ketimpangan ekonomi, korupsi, dan gaya hidup elit yang semakin jauh dari rakyat memperparah ketegangan sosial. Di tengah kondisi ini, muncul sosok Ayatullah Ruhollah Khomeini, seorang ulama Syiah karismatik yang mengkritik keras kepemimpinan dinasti Shah. Dia menyerukan agar Iran kembali ke nilai-nilai Islam dan menolak dominasi Barat. Maka setelah bertahun-tahun diasingkan, gerakan Khomeini justru semakin kuat, terutama di kalangan kelas menengah dan bawah. Akhirnya pada tahun 1979, muncullah revolusi Islam Iran. Shah melarikan diri ke luar negeri, dan Khomeini kembali ke Teheran sebagai pemimpin spiritual bangsa. Iran resmi menjadi Republik Islam dengan sistem pemerintahan baru yang menggabungkan prinsip demokrasi dan teokrasi. Meskipun nama Persia secara resmi diganti dengan Iran, bangsa Persia tetap menjadi mayoritas etnis dan budaya yang mendominasi republik ini. Identitas Islam Syiah dijadikan fondasi negara, namun bahasa Persia tetap menjadi bahasa resmi dan sastra Persia tetap hidup. Bahkan, tokoh-tokoh sufi dan penyair klasik seperti Rumi, Sa'adi, Hafiz, dan Ferdowsi tetap diajarkan di sekolah-sekolah Iran sebagai bagian dari kebanggaan nasional. Iran menghadapi banyak tantangan sejak revolusi, yaitu perang 8 tahun dengan Irak, embargo ekonomi dari Barat, dan isolasi internasional karena program nuklirnya. Namun bangsa Persia dengan segala ketangguhan sejarahnya berkali-kali membuktikan bahwa mereka bisa bertahan dalam tekanan. Generasi muda Iran saat ini hidup dalam dilema identitas.
Di satu sisi, mereka mewarisi warisan budaya yang kaya dan kompleks, dari Zoroaster hingga Islam dan Akhamenid hingga revolusi. Di sisi lain, mereka menghadapi kenyataan globalisasi, internet, dan tuntutan kebebasan yang seringkali berbenturan dengan sistem politik saat ini. Dari semua perjalanan sejarah ini, dari padang rumput Asia Tengah, Kekaisaran Megah, penaklukan Islam, gerakan intelektual, revolusi, hingga politik modern, muncul satu kesimpulan penting, yaitu bangsa Persia bukanlah sekedar etnis, bahasa, atau wilayah. Mereka adalah sebuah peradaban hidup yang terus berevolusi. Mereka menyerap pengaruh dari luar, namun selalu berhasil mengolahnya menjadi sesuatu yang khas dan bernilai tinggi. Persia bukan hanya tentang masa lalu. Ia adalah cerminan dari daya tahan budaya yang luar biasa, semangat adaptasi yang kuat, dan kemampuan membangun jembatan antara masa lampau dan masa depan. Ketika dunia terus berubah, bangsa Persia tetap menjadi bukti bahwa identitas sejati bukanlah sesuatu yang kaku, tapi sesuatu yang terus dibentuk oleh perjalanan sejarah dan pilihan kolektif suatu bangsa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.